Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Maka hari ini tema saya adalah pentingnya ilmu. Ketahuilah, ilmu yang paling utama adalah ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Dan sebaik-baik amalan adalah menjaga atau mengamalkan ilmu tersebut. Semisalnya, kita ambil contoh di bulan Ramadan. Kita lebih kenal bulan Ramadan itu identik dengan bulan berpuasa dibandingkan bulan Al-Quran. Tentu tidak salah, tetapi ada kekeliruan mengenai bulan Ramadan tersebut. Bahkan tidak heran kalau kita merasa berdosa ketika kita tidak berpuasa di siang hari daripada kita tidak membaca Al-Quran di hari itu. Sahabat-sahabat sekalian, Ramadan itu dulu tidak ada mulianya, tidak ada keistimewaan di dalamnya. Karena apa? Karena hanya ada 4 bulan yang diharamkan pada saat itu. Pertama bulan Rajab, kedua Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kenapa Ramadan tidak diikutkan? Karena Ramadan memang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Bahkan orang Arab dulu mengenal Ramadan itu adalah bulan yang panas atau musim kemarau. Kapan bulan Ramadan itu dimuliakan sampai sekarang? Karena turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan itu, maka mulialah bulan Ramadan itu. Allah tidak menurunkan pertama kali berpuasalah di bulan Ramadan 1 bulan penuh, tetapi Allah turunkan Al-Quran di dalam Ramadan itu, maka mulialah Ramadan itu. Ramadan itu lebih kuat dengan bulan Al-Quran dibandingkan bulan berpuasa. Karena apa? Karena disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allah menyebutkan Al-Qur'an pertama kali, bukan berpuasa. Apa selanjutnya? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Sahabat-sahabat sekalian, Allah itu menyuruh kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu ada petunjuk. Kita berpuasa, tapi kita tidak tahu hakikatnya puasa itu apa. Apakah puasa itu hanya menahan dahaga? Apakah puasa itu hanya menahan haus dan lapar saja? Tentu tidak. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bahwa ini loh yang namanya puasa. Setelah itu baru Allah sebutkan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu berada di bulan tersebut, maka berpuasalah. Baru Allah tegaskan kita untuk berpuasa setelah kita tahu apa hakikat puasa itu. Dan menariknya teman-teman, puasa ini sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa dalilnya? Lanjut ayat berikutnya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa yang sakit atau di dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak puasa yang ia tinggalkan di hari yang lain. Maka kata Allah, kalau kamu lagi sakit, kalau kamu di dalam perjalanan, kamu tidak sanggup berpuasa, maka berbukalah. Setelah itu, ganti sebanyak yang kamu tinggalkan. Tetapi berbeda dengan Al-Quran. Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Apa kata Allah? Apapun keadaanmu, baik yang sakit, baik yang mencari nafkah, baik yang sedang berjihad di jalan Allah sekalipun, Allah katakan, Allah berikan keringanan. Apa kata Allah? Karena itu, karena kamu lagi sakit, karena kamu sedang mencari nafkah, karena kamu sedang berjihad di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Karena Allah pertama kali menyebut Al-Quran, bukan berpuasa. Karena apa? Bayangkan sahabat-sahabat, Allah menyuruh kita membaca Al-Quran bahkan bagi orang yang sedang berjihad di jalannya, apalagi di bulan Ramadan, karena di bulan itulah Al-Quran diturunkan. Berkata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kitab Syarah Salasatul Usul, beliau berkata, ketahuilah rahimakallah, sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Pertama, ilmu. Ilmu ini dibagi menjadi 3. Pertama, ilmu mengenal Allah. Kedua, ilmu mengenal Nabi. Ketiga, ilmu mengenal dinul Islam. Setelah kita mengkaji ilmu yang 3 itu, wajib atas kita untuk mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, wajib bagi kita untuk mendakwahkannya. Setelah kita dakwahkan, maka bait selanjutnya adalah bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Mungkin ketika kita berdakwah, ujian kita itu adalah keluarga kita sendiri. Itulah pentingnya Al-Quran, teman-teman sekalian, karena di dalamnya terdapat ilmu dari segala ilmu. Contohnya, kita berdakwah, tetapi ujian kita itu adalah keluarga kita sendiri. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji dengan ayahnya ketika berdakwah. Begitu juga dengan Nabi Yusuf, beliau diuji dengan saudaranya. Begitu juga dengan Nabi Nuh, beliau diuji dengan anak dan istrinya. Kalau perkara hutang budi, kita bisa mengambil pembelajaran dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa itu dipelihara dan tumbuh di dalam kerajaan Fir'aun. Sahabat-sahabat sekalian, khususnya untuk saya sendiri, apapun ujian yang kau hadapi di luar sana, engkau dicaci maki, engkau dijauhi, hartamu habis karena berdakwah, dan godaan-godaan dunia yang berkilau datang kepadamu, maka ingatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditawarkan oleh kaum Quraisy, wahai Muhammad, jika engkau meninggalkan dakwah ini, kami akan memberikanmu jabatan, kami akan memberikanmu harta yang berlimpah, kami akan memberikanmu gadis-gadis yang cantik, asalkan kau mau meninggalkan dakwah ini. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Walau matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Begitulah Rasulullah untuk menjadi teladan bagi kita, bahwa jangan sesekali kita tergiur akan nilainya dunia. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak kekurangan orang pintar, kita juga tidak kekurangan orang-orang yang berilmu, tetapi kita kekurangan orang-orang yang amanah dalam ilmu tersebut. Sampai sinilah kultum saya pada hari ini. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya minta ampun, dan kepada teman-teman saya minta maaf. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang ia sampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.